Kenalkan, nama saya Putri Lestari, berasal dari kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan tentang abad 20, yaitu pembebasan diri dari kolonialisme Barat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Diana, saya kelas 1F. Saya akan menjelaskan materi tentang kolonial Barat atas dunia Islam pada abad ke-19. Kanan. Perkenalkan, nama saya Ali Ahmadan. Saya dari kelas F. Jadi saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada abad 21. Ayo Sugati gak pencet, sok lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetrasi kolonial Barat atas dunia Islam. Pada abad ke-19, penetrasi kolonial Barat melanda hampir di semua belahan dunia Islam. Penetrasi kolonial Barat ini melibatkan banyak bangsa Eropa yang berkembang begitu pesat. Dunia Islam tidak hanya dipecah-pecah, namun juga menjadi mangsa politik dan ekonomi. Penjajah menguasai dan mencabik-cabik politik dunia Islam dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di dalamnya dengan begitu cepat. Adik kuasa Turki Utsmani yang wilayahnya begitu luas, tetapi tidak adanya dukungan dari kemajuan bidang ekonomi, sains, dan teknologi, sehingga tidak mampu mempertahankan politiknya. Dunia Islam sangat tidak mampu dan tidak berdaya untuk menghadapi penjajahan ini, karena penjajah ini hampir melanda ke semua bagian Eropa. Hanya 4 negara saja yang tidak dikuasai oleh para penjajah, yaitu Turki, Afghanistan, Yaman, dan Saudi Arabia. Adanya penetrasi kolonial Barat ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal meliputi politik umat Islam mengalami kemunduran sejak abad ke-17. Jadi, pada abad ke-17 sebelum ke abad 19 ini, politik Islam mengalami kemunduran yang sangat besar. Ekonomi dunia Islam mengalami kemunduran. Penduduk berfoya-foya dan bergelimangan harta sehingga tidak peduli akan kehilangan sumber pendapatan dari jalur perdagangan. Yang ketiga, pemikiran tradisional di perkembangan dunia Islam. Sistem pendidikan pun sangat cenderung kepada ilmu-ilmu agama daripada ilmu-ilmu umum seperti sains dan teknologi. Faktor eksternal penyebab penetrasi kolonial Barat pada abad ke-19 ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ekonomi mulai berkembang dan ada kemajuan. Berkat ilmu yang didapat dari dunia Islam, mereka mampu mengembangkan sains dan teknologi, contohnya dalam hal melahirkan dan mengembangkan industri. Yang kedua, penguasaan wilayah atau politik. Penguasaan wilayah atau politik ini akan memudahkan penguasa kolonial untuk melakukan hubungan dagang dan monopoli. Yang ketiga, pemikiran filosofis dan rasional ini mulai berkembang di Barat. Dengan menggunakan pemikiran yang filosofis ini, mampu mengembangkan sains dan teknologi sehingga mampu menemukan
industri, dan penguasaan dalam wilayah perdagangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang abad 20, yaitu pembebasan dari kolonialisme Barat. Setelah sekian lama umat Islam dijadikan sapi perah oleh kolonial Barat, maka di awal abad Islam ke-20, Islam berusaha untuk membebaskan dirinya dari penjajahan Barat. Kebangkitan Islam ini melalui perjalanan panjang sejak abad ke-18, di mana mereka mulai menyadari akan keterbelakangan, keterpurukannya ketika Napoleon Bonaparte dari Prancis menguasai Mesir tahun 1798 sampai 1801 Masehi. Dalam menghadapi kolonisme Eropa, Islam menghadapinya dengan berbagai cara, yaitu menolak diri, sekularisme, westernisasi, dan modernisasi Islam. 384 umat dalam hal menolak. Dasar pertimbangannya yaitu bila berjihad secara langsung, maka umat Islam pasti kalah karena keunggulan senjata dan militernya Eropa. Satu-satunya alternatif bagi pemimpin agama adalah melepaskan hubungan dengan orang-orang kolonial, sekolah, dan lembaga mereka. Sekularisme dan westernisasi sebagai alternatif lain dianut oleh penguasa Islam di kerajaan Turki Utsmani, Mesir, dan Iran. Sekularisme dan westernisasi sebagai alternatif lain dianut oleh penguasa Islam di kerajaan Turki Utsmani, Mesir, dan Iran. Mereka berpaling ke Barat untuk mengembangkan modernisasi politik, ekonomi, dan militer berdasarkan ilmu pengetahuan Eropa. Mereka berusaha untuk menyaingi kekuatan Barat dan birokrasi modern yang piawai, serta mencari ilmu pengetahuan tentang persenjataan modern. Dan sekolah-sekolah Eropa ini didirikan misi pendidikan, dikirim ke Eropa untuk belajar bahasa, ilmu pengetahuan, dan politik, dan berbagai lainnya. Di sini saya akan menjelaskan proses peradaban Islam pada abad 21. Perkembangan Islam pada abad ke-21 merupakan rangkaian sejarah yang tidak akan lepas dari perkembangan Islam pada abad-abad sebelumnya. Pada abad yang sering dinamakan dengan moderasi, pembahar, dan sebagainya. Apa yang terjadi pada abad ke-21 merupakan dampak dari segala hal yang kompleks yang terjadi pada abad sebelumnya. Muncul isu terorisme, liberalisme, sekularisme, dan sebagainya. Tidak lepas dari rangkaian peristiwa-peristiwa abad sebelumnya. Perkembangan Islam abad ke-21 menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan dan dibahas secara jelas. Tidak hanya satu media, berbagai media tampaknya turut menjadikan masalah ini menjadi perkembangan Islam dunia pada abad 21 menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan dan dibahas secara jelas. Tidak hanya satu media, berbagai media tampaknya turut menjadikan masalah ini menjadi masalah yang penuh dengan konflik serta pro dan kontra di kalangan umat Islam maupun kalangan non-Islam sendiri. Sepanjang abad ke-20 dan abad ke-21 ini, pergolakan terus berlangsung di bumi Islam. Dan dari tahun ke tahun, hari ke hari, menit ke hari, bahkan detik ke detik, umat Islam terus dipertontonkan dengan peristiwa perzaliman, pembasmian, dan kebiadaban yang terus ditimpakan kepada mereka. Sementara itu, dari hari ke hari, media Barat seolah tidak ada habis-habisnya berusaha mencari benang merah antara terorisme dan umat Islam. Umat Islam juga tidak bisa berbuat banyak ketika anak-anak Irak menangis di antara desing peluru dan reruntuhan peradaban berjihad. Dalam bahasa yang pendek, umat Islam justru dipinggirkan di tengah arus globalisasi ini. Namun demikian, dengan segala pergolakan dan tantangan yang ada, umat Islam harus terus bangkit demi kebangkitan Islam yang sebenarnya. Tantangan zaman yang ada diharapkan mampu membuat umat Islam menjadi dewasa menghadap Indonesia, karena fakta yang ditemui menjelaskan bahwa menunjukkan kejayaan Islam bukanlah perkara mudah. Umat Islam telah begitu lama tertidur pulas. Tatkala bangun dari tidurnya, mereka menemukan dirinya tergeletak tak berdaya di pojok ruang peradaban dunia. Mereka harus menyadari bahwa kini
Mereka bukanlah singa yang mengentarkan peradaban Romawi dan Persia seperti zaman dahulu. Dampak penjajahan Barat kepada umat Islam berawal dari revolusi industri di Eropa, dilanjutkan dengan upaya mencari daerah penghasil bahan rempah-rempah, kemudian berakhir dengan penjajahan dengan negara-negara luar Eropa. Selanjutnya, bangsa Barat mencengkram agama dan pemikirannya kepada bangsa jajahan tersebut. Maka yang ditinggalkan adalah kebodohan, ketertinggalan, meskipun bangsa jajahan tersebut kini telah merdeka. Ketertinggalan tersebut bersifat menyeluruh dari bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pemikiran, maupun bidang yang lainnya. Yang lebih menariknya adalah bahwa mayoritas negara terjajah itu adalah negara-negara dengan mayoritas penduduk umat Islam. Gerakan modernitas awal dalam sejarah pemikiran Islam menempatkan Islam sebagai fenomena sosiologis yang berubah sesuai dengan peradaban manusia, di samping tentunya tetap merupakan sebuah doktrin. Dalam konteks pemikiran-pemikiran Arab, Islam dipandang sebagai fakta historis sekaligus sosiologis psikologis dengan orientasi pendekatan interpretasi yang liberal. Hal ini menyebabkan perbedaan respon yang diberikan yang oleh Fazlur Rahman diberikan sebabkan oleh kebijakan pemerintahan kolonial secara menyeluruh.